Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Juni 2024 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, Pak Oma, yang putri yang kaku, selamat pagi, selamat berjumpa. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kisah bacaan hari ini tentu banyak inspirasi yang bisa membantu kita. Dan sungguh luar biasa perikop ini membantu kita untuk bertekun di dalam kehidupan harian kita. Dan sungguh kita sadari bahwa Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa bertekunnya. Indah sekali bahwa pertama Yesus menjelaskan kepada kita soal iblis ya.
Ada sebuah hal yang menarik bagi saya, bahwa sekarang itu setan mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi datang ke dunia atau ada di antara manusia, karena peran setan sudah diambil alih oleh manusia. Seringkali di dalam diri kita pun mengalami begitu ya, bahwa pertentangan, pergulatan, kita lebih mudah untuk mengikuti hal yang dimaui oleh kuasa yang berbeda dengan hal-hal yang baik. Kecenderungan kita adalah menjauhi hal-hal yang baik ya. Tetapi tentu kita ingat bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita roh yang baik di dalam diri saat kita menerima baptisan untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan hal-hal baik itu semestinya kita upayakan. Namun seringkali roh itu memecah belah kita. Sebagaimana dikatakan Yesus ya, mereka para ahli Taurat menuduh Yesus bahwa ia kerasukan Beelzebul. Tetapi Yesus mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau pada dirinya sendiri itu ada pertentangan. Yesus mengatakan, kerajaan itu terpecah-pecah kalau kerajaan itu tidak dapat bertahan ya. Dan jika rumah tangga yang terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dan memang pertama-tama kita sadari bahwa sesuatu itu punya kesatuan yang utuh dengan Yesus, maka itu akan terus bertahan. Kita boleh melihat bukti-bukti ya yang bisa menguatkan kita. Misalnya gereja Katolik sudah bertahan sampai beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dan 2000 tahunan yang lalu. Dan itu membantu kita untuk terus bertekun ya, dari saat ke saat. Beribu-ribu tahun bertahan itu kan suatu perjuangan luar biasa. Allah menyertai, bukti bahwa Allah menyertai kita. Dan itulah kesatuan. Dan salah satu hal yang membuat gereja bertahan adalah ketaatan ya. Taatan pada magisterium gereja, tradisi, dan tentu kitab suci. Dan ini membantu kita untuk bertekun di dalam iman kita akan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan ya, kalau menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Karena seringkali kita mengikuti hal-hal yang bahkan mengesampingkan suara hati kita yang adalah gerak roh Allah sendiri. Dan seringkali kita tidak mengikuti gerak Roh Kudus yang menyertai kita dalam perjalanan hidup harian kita. Maka Tuhan mengundang kita untuk melihat bahwa kita dituntun untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh terbuka akan karya Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Misalnya seringkali hal-hal yang sederhana, misalnya kita mau pergi ke gereja atau punya niat yang baik, kita mengikuti tuntunan roh itu ataukah kita hanya mengikuti kemauan diri sendiri? Udahlah, kayaknya saya lebih nyaman untuk berada di tempat yang lain selain mendengarkan suara hati yang baik. Dan itu seringkali menjadi pertentangan dalam diri kita. Dan bila kita memiliki hati yang tulus, maka pelan-pelan kita dituntun untuk mengambil keputusan berdasarkan suara hati kita atau tuntunan Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak menghujat Roh Kudus dalam artian lebih ke dalam itu, tidak membiarkan roh itu bekerja, atau bahkan kita menghalangi atau tidak mendengarkan tuntunan roh itu sehingga kita bahkan berjalan sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan kepada kita tentunya juga sebagai murid Tuhan bahwa inilah ibuku, inilah saudaraku, laki-laki dan perempuan, bila melakukan kehendak Allah. Jadi kita diingatkan oleh Yesus untuk menjadi murid Tuhan, itu kita senantiasa bertekun. Ingatlah bahwa Yesus lebih dahulu dihujat ya. Yesus saja dihujat, apalagi kita ini, siapa diri kita? Dari kitalah pengikut Kristus, maka pola yang dialami oleh Yesus pasti akan kita ikuti. Jadi sudah pasti Yesus saja ditolak, bahkan diolok, apalagi kita. Jadi sudah pasti terimalah pengalaman salib itu dan
syukurilah bahwa kita yang melaksanakan sabda Tuhan akan menjadi saudara laki-laki, perempuan, bahkan ibu. Atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati karena Kristuslah yang menganugerahkan. Barang siapa menjadi pelaksana sabda, tidak hanya berkuar-kuar di dalam penyampaian firman, tetapi juga menjadi pelaksana sabda yang mampu mengantar semakin banyak orang mengenal Kristus. Dan semakin banyak pula yang mampu menumbuhkan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga karya-karya baik ini membantu kita untuk senantiasa bertekun. Semoga hal yang baik ini pula membantu kita untuk senantiasa merasakan bahwa Allah menyertai kita dengan tuntunannya yang luar biasa. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Allah menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga hidup bakti, dianugerahi kekuatan untuk terus bertekun dalam iman, dan seluruh pekerjaan dan pelayanan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Juni 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.